Kalau mau bertanya, saya bantu jawab ya. Ngerasain dulu dari LKP Sinus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, ini untuk program PKK atau PKW dengan kuota yang terbatas kurang lebih di kuota 3.000 ya Bapak ya. Kalau Nah, PKI ya 3 ribuan, dua-duanya tiga ya, ribu. itu bagaimana mengetahui kalau kuota itu artinya sudah habis? Biar kita tahu apa namanya, pada kita mengajukan program tersebut. Apakah kita masih bisa berkompetisi atau apa namanya? Intinya untuk mengetahui bahwa kuota itu masih ada atau tidak. Intinya gitu, Bapak. Ada 2 tahap, bukan 2 tahap ya, periode ya. Ada kepastian periode, Bapak Ibu. Sama ya, ada tahap 2, 1 dan 2. Di tahap 1 ini nanti ada penerimaan proposal, penilaian proposal, pleno, penetapan dan lain-lain itu. Mungkin pertanyaannya hanya sampai dengan penilaian proposal ya, karena kan kalau kuota kan berkaitan dengan nanti hasilnya ditetapkan atau tidak. Nah, di bulan ini, di bulan Mei, nanti ada, kalau di kami itu penilaian proposal, berarti Bapak pengajuan proposal ya. Selama bulan Mei sampai dengan Juni, ini akan dibuka untuk periode pertama. Sampai dengan jadi sebulan ya. Jadi Mei, Juni, sampai mungkin Mei-nya kan udah tanggal berapa nih. Pokoknya sebulan itu proses untuk penerimaan atau pengajuan proposal. Kemudian nanti ada cut off ya Pak. Jadi ketika pleno, misalnya cut off plenonya nanti kan by system ya, semuanya terkait dengan posisi proposalnya seperti apa itu sudah disampaikan oleh aplikasi tadi. Ada Jelas. penilaian, kemudian nanti pleno itu pasti cut off Pak. Jadi di stop dulu, misalnya periodenya ini minggu ke pertama Juni itu sudah nggak bisa submit lagi, sudah akan fokus ke penilaian dan pleno ya. Nah di situ akan nanti muncul setelah pleno kan ada kuota dan lain-lain hasilnya berapa gitu ya. Kalau pertanyaannya 3.000 sekian itu nanti kan di pleno misalnya. Kalau memang masih ada anggaran yang masih belum terakomodir, nah nanti akan masuk ke tahap berikutnya, dilanjut lagi setelah pleno dibuka kembali untuk penerimaan proposal kira-kira gitu. Nah ini juga setelah di pleno kan ada pelaksanaan dan lain-lain. Nah untuk yang periode pertama kalau misalnya ada masih ini berjalan, ini sampai dengan November nanti akan ada tagihan Bapak Ibu untuk laporan. Jadi tidak sampai akhir tahun gitu ya untuk periode pertama. Sama kalau misalnya periode kedua, kalau misalnya masih ada anggaran, kuotanya masih mudah-mudahan sih ada relaksasi ya. Tapi kalaupun tidak ada relaksasi, tidak ada penambahan anggaran, artinya bisa jadi hanya satu periode saja. Tetapi Bapak Ibu nanti keputusan final memang semuanya diplenokan. Nanti kalau misalnya kuotanya sudah habis pun akan melalui pleno. Artinya mungkin persyaratannya sudah memenuhi, tapi kuotanya sudah habis. Nah itu nanti akan diputuskan by pleno, gitu ya. Bisa jadi nanti mungkin kalau misalnya ada tambahan itu mungkin jadi tabungan ya, yang memenuhi syarat, tapi kan kuotanya sudah habis, artinya ditabung dulu barangkali gitu ya, biar bisa diakseskan di periode berikutnya. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Tapi memang ketat sekali Bapak Ibu kompetensinya, karena memang hanya 3.000 lah, paham sendiri Bapak Ibu kan sekarang semua kementerian juga kan di efisiensi begitu, termasuk kami juga kena. Seperti itu kondisi saat ini. Mudah-mudahan nanti ada semacam relaksasi untuk ada tambahan kuota begitu. Tapi kalaupun tidak, saya tidak menjanjikan ya. Kalaupun tidak ya itu. Berarti kalau misalnya habis di periode pertama gitu ya. Jadi artinya nanti plenonya akan memutuskan bahwa ternyata diumumkan bahwa karena kuota tidak mencukupi, maka yang mendapat diakomodir itu yang pertama memenuhi syarat, kemudian yang tentunya yang memang lebih dulu kira-kira gitu yang mengakses submitnya. Kemudian kalau misalnya kan kita juga tergantung nih aplikasinya, apakah karena aplikasi baru juga barangkali ya bisa deras juga, atau mungkin bisa terlambat, bisa jadi ya, kita juga belum tahu kan nanti apakah dengan aplikasi baru ini ada semacam perlambatan gitu ya, sehingga secara akselerasi masih menyesuaikan ya. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, tetap berarti nanti loncat lagi di periode berikutnya. Kurang lebih seperti itu, tapi tidak bisa berikutnya lagi, tidak ada periode ketiga dan lain-lain, karena pelaksanaan pembelajaran kan harus selesai dengan di bulan Desember. Begitu Pak siapa dari
Mudah-mudahan ini Ya, pertanyaan yang sama tidak bisa diulang lagi gitu ya. Jadi untuk terkait dengan kuota dan lain-lain sudah tahu sendiri batasannya, sasarannya yang tersedia memang saat ini hanya segitu ya 30-an untuk PKK PKW ya, seperti itu. Jadi ya pasti paham betul ya, pasti banyak ke kompetisinya masih ketat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu kan kami juga akan lihat track record Bapak Ibu, rekam jejaknya bagus atau tidak, baik dari program-program sebelumnya dan lain-lain gitu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau misalnya ya. bagus ya tentu pasti kan kami lihat rekam jejak kan kami akomodir kalau bagus baik dengan penyalurannya kerjanya misalnya anak-anaknya udah pada sukses kira-kira gitu. Mungkin itu ya mudah-mudahan Ya, menjawab. Semoga yang bertanya yang sama tidak ditanyakan kembali. Silahkan kalau misalnya ada ya. pertanyaan lain. Baik, baik, Bapak. Terima kasih Izin, penjelasannya. izin bertanya Pak. Selanjutnya dari Platinum College Banyuwangi ya. Begini, untuk tahun ini karena terbatas yang seperti Bapak utarakan tadi, bahwa kemungkinan misalnya di bulan Juni itu proposal sudah masuk, berarti terjadi cut off, ya. Artinya tidak bisa memasukkan lagi. Cuma kan kemungkinan mungkin teman-teman LKP kan mungkin yang mengandalkan lulusan tahun ini sepertinya mungkin agak terlambat mungkin Pak. Kemungkinan itu firasat saya karena kan teman-teman beberapa memang mengandalkan lulusan SMA SMK untuk tahun ini yang mungkin bulan Agustus baru ada yang dilepas. Itu mungkin catatannya. Pertanyaan saya gini Pak, untuk tahun ini apakah Saya koreksi hanya ada dulu Pak. Ini ya pengalaman dengan tahun-tahun sebelumnya. Jangan ya mengatakan lulusan tahun ini Pak, karena gini. betul betul Bisa jadi karena kemarin yang PDTT PPK itu salah satunya adalah yang peralihan lulusan itu ternyata masuk lagi kuliah gitu. Kemudian melanjutkan lagi itu ada yang kenapa. Jadi saran saya itu yang memang tahun lalu 2024 yang lulus yang memang udah ketahuan nih nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu yang ya. mungkin direkomendasikan untuk direkrut. Kalau misalnya tahun ini ya kondisinya juga mungkin nggak bisa juga karena kan ada cut off dan lain-lain. Nah, itu mungkin meminimalisir juga kejadian seperti itu. Jangan sampai nanti iya posisinya sudah lulus nih anaknya, tapi ketika mengikuti program PKK, PKW misalnya, dia tuh ternyata keterima di mana gitu. Nah itu seperti itu yang kemarin terjadian dan memang itu terdeteksi oleh PDTT BPK kemarin mahasiswa aktif. Ya. Silakan lanjut Baik Pak. Pak, ini jadi pertanyaan saya untuk tahun ini hanya silver Pak ya, gold dan platinum kan sepertinya sudah tidak ada karena mungkin efisiensi Pak ya. Apakah memang seperti itu? Jadi hanya silver yang ada di sistem untuk tahun ini. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan lokasi daerah Pak, karena kan sebelumnya itu ada info hanya daerah yang 3T terluar dan sebagainya lah. Nah, mungkin kalau di Jakarta kan sepertinya tidak termasuk. Nah, apakah nanti ada semacam evaluasi lagi, misalnya yang 3T tidak tercapai, mungkin ngambil yang di luar 3T. Ini yang kedua. Yang ketiga terkait ini Pak, siswa kan memang Lanjut Mas. terkait siswa Pak, kan memang kemarin-kemarin memang ada beberapa yang kita koordinasi dengan dinas karena dinas mempunyai database lulusan, tetapi karena sekarang ini untuk lulusan ditangani oleh dinas provinsi, maka dari dinas kabupaten merasa kurang punya otoritas untuk itu Pak. Jadi ada kendala memang. Kemarin saya tanya ke dinas kabupaten karena yang punya rekod untuk lulusan-lulusan sebelumnya itu mungkin adalah dari provinsi, sehingga ketika saya tanya minta mungkin agak kurang Pak actionnya itu yang ketiga. Terus yang keempat mungkin Pak terkait sistem tahun kemarin saya kan kalau sekarang kan sistemnya agak selektif betul Pak. Artinya kan 25% yang bisa diganti, sedangkan tahun lalu itu 75% kalau bisa diganti. Dan itu pun masih banyak ada LKP yang ada pergantian. Jadi sekarang sangat ketat hanya 25. Tahun kemarin saya mengusulkan bagaimana kalau sistem itu ada siswa cadangan Pak. Misalnya kita ada 30 nih, 35 itu kita masukkan cadangan, tetap dari awal ngikutin Pak, tapi tidak masuk. Itu tahun lalu saya ngajukan, tapi ternyata tahun ini tidak diakomodasi. Lihat dari sistem tadi. Artinya apa? Ketika ada siswa yang melebihi dari 20%, ini risiko juga terhadap lembaga. Mungkin ada perluasan lagi, ada peronggakan bahwa mungkin ada siswa cadangan yang di luar sistem yang memang itu dari awal juga ikut pembelajaran berbunyi di situ Pak. Sehingga ketika ada kelebihan 25% itu masih bisa masuk yang itu. Itu mungkin tahun lalu saya ngasih masukan seperti itu. Mungkin itu saja 4 Pak. Mungkin nanti saya susul. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama terkait dengan apa namanya tadi aplikasi dulu saja ya aplikasi. Ya, Kenapa sekarang
memang jadi ini juga berdasarkan PDTT BPK temuan Pak. Jadi kemarin itu ada banyak pergantian-pergantian yang ternyata tidak dilaporkan gitu. Makanya ada temuan begitu. Nah, untuk mengantisipasi terjadi seperti itu, jadi memang kalau tahun lalu itu kan di awal proposal itu boleh mengajukan jumlahnya saja Pak. Ya, jadi sekarang sudah dari awal itu udah by name by address di proposal. Nah, ketika ditetapkan ini berdasarkan rekomendasinya BPK ya. Siswa-siswa itu yang memang layak mendapatkan program gitu karena diawalkan yang diajukan di awal begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada pergantian itu dihitung berdasarkan tanggal SK gitu. Usia dan lain-lain itu sesuai dengan juknisnya begitu. Jadi harapannya makanya ketika kemarin ada pergantian tapi sudah melampaui itu kena juga tuh Pak yang karena memang dihitung mundurnya berdasarkan SK, surat SK gitu ya. Jadi artinya menggantikan siswa yang diusulkan di awal. Nah, pergantian berikutnya itu pada saat pembelajaran kita ada yang sebelum 30% pembelajaran. Misalnya kalau 200 jam itu kan nah 30%-nya itu masih diakomodir Pak pembelajarannya. Artinya masih bisa mengejar begitu Pak kira-kira ketertinggalan pembelajarannya. Kemudian maksimal ya tentunya jangan banyak-banyak juga 25%. Itu pun banyak argumentasi kalau begitu jangan usah 25%. Memang dari awal memang nggak usah diganti tapi kan mengakomodir gitu ya dari lapangan. Tetapi itu memang potensinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan besar juga kalau misalnya masih ada pergantian peserta. Tetapi karena memang ada aspirasi dari lapangan memang masih diakomodir untuk pergantian walaupun hanya 25% Pak. Jadi, nah usul Bapak yang tadi pemain cadangan gitu ya, itu sebenarnya apa namanya mungkin ya jangan sampai terjadi juga gitu ya. Tetapi mungkin barangkali dimaksimalkan pada saat rekrutmen, pada saat pemetaan minat bakatnya siswa begitu. Dari awal rekrutmen harus dipait-paitin gitu Pak. Ya jadi nanti misalnya Anda mengikuti program ini dengan konsekuensi misalnya harus tuntas, kemudian nanti bekerjanya dan lain-lain itu memang. Walaupun begitu kan memang di lapangan ya saya paham betul. Ada saja gitu ya namanya juga anak ATS begitu ya agak susah diatur. Ada saja misalnya kejadian untuk tidak tuntas begitu. Makanya tetap diakomodir untuk 25% itu. Nah, mungkin untuk saat ini untuk cadangan kan memang jadi beban juga Pak nantinya kan jadi kalaupun memang dari awal tidak ada pergantian itu gimana jadinya itu yang anak yang masih cadangan itu kan masih jadi beban lembaga gitu kalau misalnya diretelek disuruh di dalam sistem ada siswa cadangan itu nanti malah membebani juga ke lembaga gitu kan ada pembiayaan dan pembiayaan yang di luar pembiayaan yang resmi begitu. Nah kalau misalnya teknisnya seperti apa monggo saya silahkan aja ke lembaga tetapi mau itu ada cadangan atau tidak yang jelas apa namanya itu kan kalau disebutkan menjadi panduan gitu ya, menjadi guidance itu. Takutnya menjadi jadi malah jadi membebani gitu. Tapi kalau misalnya itu strategi kelembagaannya misalnya strateginya monggo sih silakan aja. Kan ada hal-hal yang memang tidak bisa diakomodir by system. Kalau sistem kan retelek ya udah 100% siswa misalnya. Itu kan by name by address dan lain-lain itu yang masuk ke data dan memang itu yang dicek dan memang kalau misalnya ada cadangan itu malah nanti akan membebani pembiayaan kalaupun harus ada di sistem gitu. Kira-kira begitu Pak. Kemudian terkait dengan yang dari bawah dulu ya aplikasi kemudian si siswa tadi ngomong apa ya sebelum aplikasi apa sih Pak sarannya? Dinas agak kesulitan karena memang di handle oleh Provinsi untuk database-nya. Pendataan calon peserta didik ya memang harapan kami memang ada koordinasi dengan dinas ya. Tetapi kalau memang siswanya lulusannya SMA, SMK itu memang kan di provinsi ya, bukan di kalau kabupaten kota kan hanya sampai dengan SMP ya, kalau SD SMP ya. Nah, cuman gini Pak, mungkin kalau saya sih kemarin ada juga data ATS Pak, ATS. Nah itu mungkin yang akan ada di dinas kabupaten kota Pak. Jadi ada data memang data ATS begitu. Kemarin coba saya koordinasi dengan dinas kabupaten kota, memang mereka punya ada data ATS. Barangkali mungkin dari itu dulu Pak, yang memang biar sasarannya betul-betul tepat begitu. Kan kita yang mengintervensi siswa yang
yang peserta didik, calon peserta didik yang memang anak tidak sekolah itu. Nah, itu yang biasanya punya itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Pak. Kemarin ada beberapa yang koordinasi kan kemarin sebelum-sebelumnya kan kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Data itu ada kok. Tapi mungkin nggak 100% harus ATS ya, tapi ya mungkin itu bisa digunakan supaya bisa diikutkan untuk mengikuti program PKK PKW sebagai calon siswanya. Berikutnya yang ketiga itu terkait dengan siswa udah Pak? Maaf. 3T, Pak. Sasarannya ya. Luar ya. Yang Nah, bagaimana yang itu. Nah, jadi gimana, Pak? ini Pak, pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang ini juga saran rekomendasi dari BPK juga dari auditor. Ini kok data siswa yang 3T kan afirmasi ya Pak. Jadi memang perlu dibantu sekali. Nah, mungkin kalau untuk program PKK di daerah 3T itu kan kalau PKK itu harus ada industrinya ya. Nah, mungkin terbatas memang karena memang yang akses ke PKK yang 3T itu memang terbatas. Ya. Itu real lapangan ya Pak, karena memang kan harus ada industri dan lain-lain. Nah, mungkin yang memungkinkan yang PKW karena kan mengandalkan potensi daerahnya gitu ya untuk bekerja dan berwirausaha gitu. Memang betul afirmasinya tetap kita akomodir. Kalau misalnya sepanjang masih ada 3T di 3T. Tapi secara persentase Bapak tahu sendiri memang kan kalau kita PKK ya, saya berdasarkan PKK saja karena PKK itu kan ujung-ujungnya bekerja. Nah, di daerah 3T itu industrinya terbatas Pak. Jadi kalau misalnya semuanya harus 3T, nggak mungkin juga gitu ya. Tetap harus ada yang luar 3T gitu. Itu barangkali kalau semoga menjawab. Jadi kalau sepanjang masih ada yang mengajukan 3T, tapi kan nggak mungkin banyak juga Pak. Itu terakomodir. Karena memang ada tentunya perlakuannya agak berbeda gitu ya. Tidak apple to apple. Bisa jadi lembaganya juga biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kan yang diintervensi itu ya siswanya. Karena kan memang mereka yang arahannya pemerintah gitu ya kan mengutamakan yang 3T. Jadi kita akomodir 3T walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang sudah maju, yang sudah Jakarta, Bandung, dan lain-lain pokoknya atau Banyuwangi, daerah Bapak kan lembaganya udah bagus-bagus ya. Mungkin secara kelembagaan beda gitu ya. Tapi yang kita intervensi kan siswa. Ya mungkin persyaratan minimal tercapai dulu begitu. Tapi tidak 100% harus 3T ya Pak. Tidak 100%. Karena juga kan memperhatikan potensi apakah di 3T itu nanti siswanya apakah hanya belajar aja gitu ya. Kan kita nggak mungkin hanya belajar saja tapi sampai dengan bekerja juga karena tujuan utamanya kan meningkatkan kondisi sosial ekonominya gitu ya. Kayak bisa bekerja atau bisa berwirausaha. Kalau hanya pelatihan saja kan sayang juga gitu ya. Tidak bisa mengintegrasi sampai tuntas. Begitu Pak untuk 3T. Yang terakhir yang nomor 1 hanya silver untuk tahun ini Pak. Tipenya Pak. Silver, gold dan platinum ya. Iya. Untuk tahun ini apakah hanya silver atau platinum atau gold apa terbuka semua? Karena kalau platinum itu kan luar biasa Pak. Betul. Ya kalau platinum kan mungkin udah tahu sendiri Pak kondisinya nggak mencukupi. Satuan biayanya juga kan tahu sendiri kan 15 juta sendiri. Kalau di platinum semua nggak bakalan tercapai juga. Ya tentunya tetap kami prioritaskan yang silver dulu Pak. Gitu. Sesuai dengan anggaran yang ada. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan untuk PKW mungkin ada berapa yang gold gitu ya masih. Kalau PKW kan agak satuan biayanya agak tinggi ya, agak tinggi daripada PKK. Kalau PKK mungkin untuk sementara silver dulu Pak kira-kira begitu. Tapi ini juga melihat kondisi ini ya anggarannya. Pak. Jadi saya tidak menjawab apakah silver semua atau bisa gold dan platinum. Kalau masih memungkinkan bisa gold ya mungkin tapi sasarannya nggak banyak begitu. Tapi yang sekarang ini ya tentunya ya silver dulu lah gitu. Anggaran cuma 3.000 juga orang sasarannya. 3.000 dibagi beberapa Indonesia kan pasti ketat sekali gitu. Walaupun silver ya Pak. Apalagi gold atau platinum. Tambahan lagi satu Pak Endi. Ya, silakan. Lagi satu. Ya, silakan. Terkait ini Pak, terkait program yang akan diakses Pak. Kemarin saya dapat info hanya ada 4 yang diprioritaskan seperti caregiver, hospitality, perhotelan, kemudian teknik dan satu apa lagi. Jadi bagaimana teman-teman yang kota busana, kemudian teman-teman yang mungkin ini apakah benar seperti itu Pak? Karena saya dari ini ada 4 yang diprioritaskan untuk disetujui Pak. Sedangkan yang lainnya mungkin bagaimana? Mungkin bisa dibantu Pak? Enggak, sesuai juknis aja kan baru dapat juknisnya kan Pak ya. Pasti udah dapat lah orang duluan juknisnya. Sama kan ada tata busana juga ada segala macam. Sama. Yang penting
ujung-ujungnya bisa bekerja gitu Pak. Siap, makasih Pak Yang Hendy. bisa Makasih. bekerja atau wirausaha tuh Pak. Jadi tidak ada ini. Yang penting sesuai juknis saja. Ada kan ada beberapa rumpun keterampilan dan lain-lain. Tetap masih ikut yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi Videonya wabarakatuh. Mohon maaf. bisa dibuka. Mohon maaf Bapak, saya sedang di Oh ya luar, ya jadi mohon silakan maaf ya banget. ya Bisa, ya. Monggo. oke. Takutnya nggak Bisa benar. dengar ya Pak suara saya? Ya, yang penting suaranya. Berikut pertanyaannya, untuk pengajuan peserta didik dalam satu kali pengajuan proposal itu minimal berapa peserta didik ya Pak? Atau lihat sebanyak-banyaknya? Atau gimana? Terus pertanyaan kedua, untuk login ke aplikasi menggunakan NPSN dan paspor, kami sudah mencoba menggunakan paspor aplikasi tahun kemarin, tetapi tidak bisa login. Mohon bantuannya Oke. Bapak. Sebaiknya menggunakan paspor. Yang pertama Terima kasih. login dulu ya Bapak Ibu. Jadi login untuk aplikasi sekarang itu menggunakan login akun Dapodik Bapak Ibu, akun Dapodik yang dipakai gitu ya. Jadi benahi dulu akun Dapodiknya. Nah nanti sudah oke, Bapak Ibu bisa login dengan akun Dapodiknya. Loginnya pakai itu ya. Oh, baik Bapak. Baik, Ya, baik, baik. bukan Ya. pakai yang akun PKK PKW tahun lalu karena kan sudah berbeda ya. Sudah terpadu, tidak ada pembagian PKK PKW lagi. Jadi sekarang pakai Ya. SSO-nya Dapodik. Kalau misalnya Bapak Ibu udah berhasil login ke Dapodik, itu yang dipakai nanti untuk juga masuk ke login ke aplikasi yang sekarang ini. Kemudian yang Untuk pengajuan. pengajuan siswa yang pertama yang perlu diperhatikan itu kapasitasnya Bapak Ibu, kapasitas gedungnya, mulai dari ruangannya, alat prakteknya, kemudian strukturnya, kuatnya berapa? Apa kuat satu rombel aja, satu ruangan saja? Ya sudah, itu aja. Misalnya hanya struktur ada 20, ya sudah, misalnya itu maksimalnya 20 gitu ya. 20 itu diajukan gitu ya. Jadi tidak ada maksimal. Kalau misalnya maksimal ada apa namanya? Sampai dengan 100 juga kalau misalnya kapasitasnya hanya sudah 10 ya tentunya nggak logis juga. Jadi itu yang pertama dilihat itu kapasitas gedung, kapasitas ruangan, kapasitas atau alat praktek. Kemudian tentunya yang dilihat juga yang terpenting adalah instruktur. Bisa nggak ngajar siswanya gitu sejumlah yang diusulkan itu. Kira-kira gitu. Bisa dijawab Bapak Ibu? Baik Bapak, Jadi terima dilihat kasih. kapasitas Bisa. gedungnya ya, jangan dilihat ke berapa maksimal. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Sama yang Izin tanya, penting Pak. itu siswanya ya peminatannya ada nggak, jangan sampai nanti sembarangan cabut-cabut aja asal masuk aplikasi, jangan seperti itu juga gitu ya. Tapi benar-benar jalan sekarang. Jangan karena pergantian pesertanya dibatasi, apalagi mungkin tahun depan nggak ada pergantian peserta lagi gitu. Selanjutnya yang Sukabumi. Silakan. Baca di isani barang kok. Sukabumi, silakan Sukabumi. Bisa di sana KP Depari. Siap, terima kasih Pak Hendy, apa kabar? Ya, silakan Pak, lanjut aja Ya, langsung. langsung saja. Ini mengenai teknis rekrutmen peserta didik. Tadi kan sudah dipaparkan tentang teknis penginputan peserta didik, Pak. Kalau yang di aplikasi sebelumnya memang ada kolom peserta, jika peserta didik masih belum ada, itu boleh kan? Jadi ada pilihan jika peserta didik ada atau memiliki peserta didik. Nah, itu tadi saya tidak melihat apakah memang walaupun kita masih belum dalam apa namanya itu? Artian masih rekrutmen, Pak. Itu seperti apa, Pak, di aplikasi yang sekarang terbaru? Itu aja. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Sekarang nggak ada pilihan jumlahnya saja. Jadi dari awal sudah by name by address. Oh, jadi udah langsung ini ya, Pak? Udah langsung Siswanya memiliki sudah peserta didik. Oke, siap. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu sudah Ya, cukup. pertanyaan yang sama ya jawabannya ya. Baik, Oke, terima kasih, Pak. selanjutnya Belpa, silakan. Ya, Tadi kurang jelas Mbak, putus-putus. Izin bertanya Pak, tadi Ya. kan ada kerjasama antara DUDI dan LPK, ya. Itu harus menggunakan MOU terbaru ataukah boleh menggunakan MOU tahun kemarin walaupun MOU-nya itu sudah ada masa berlakunya, misal 3 tahun seperti itu. Apakah harus diperbarui untuk tahun ini? Ya, kalau masih berlaku misalnya 3 tahun dan memang masih berlaku, diupdate aja jumlah yang tahun ini mau diakomodir di industrinya berapa. Berarti Ya kan nggak untuk mungkin sama semua kan, pasti kan ada tahun lalu misalnya butuhnya sekian, tahun ini kan jelas kan. Nah, itu harus jelas. Tahun ini kebutuhannya berapa gitu. Kalau misalnya PKK ya, maksudnya kan PKK kan nih. Iya. Ya, kalau Belpa kan biasanya garmen ya. Tentunya kalau misalnya pakai yang MOU yang tahunnya jamak gitu, 3 tahun gitu. Tapi harus ada kebutuhan Tidak tahun berkurang kan? berapa gitu. Dibutuhkan tahun ini jangan sampai nanti kerjasama dengan Citek lagi kan Citeknya udah bangkrut gitu. Nggak mungkin juga kan. Ya, jadi harus logis juga ya. Jangan sampai salah pilih industrinya. Jangan
yang udah mau bangkrut, kasihan juga nanti nggak bisa bekerja. Soalnya. juga untuk Jadi harus ada pembaharuan tentunya, walaupun tahun jamak. Sebenarnya kebutuhan tenaga kerja tahun ini berapa sih? Oh iya Pak, untuk yang pertanyaan kedua, tadi kan penggantian peserta bisa 20% ya. 25% Bu, itu dihitung berdasarkan tanggal SK. Itu bisa dilaksanakan dalam laporan awal ataukah waktu pelaksanaan pembelajaran? Pada saat pembelajaran Bu, itu dihitungnya pergantian pada saat pembelajaran. Kan maksimal 30 pembelajaran sebelum 30% tadi pembelajarannya, dan maksimal peserta yang diganti itu 25%. Tapi tetap hitungan mundurnya dari SK ya, terbit SK tanggal berapa itu yang dihitung. Ya, jadi ketika maksudnya gini, kalau misalnya SK-nya terbitnya tanggal 9 nih. Ya, tanggal 9 itu artinya kan proposal tuh masuk. Nah, dia tuh diakomodir per tanggal 9 itu siswanya itu tidak boleh kurang dari, kalau PKK ya, kalau PKK tidak boleh kurang dari 17, tidak boleh lebih dari 25 kan gitu. Nah, kalau misalnya pada pergantian lagi sama, sebelum tanggal 9 ini siswanya itu tidak boleh kurang dari 17 dan tidak boleh lebih dari 25 gitu. Nah, kalau tahun lalu kan berdasarkan inputan saja gitu, berdasarkan tanggal ini hitungnya, tanggal di inputnya. Nah, kalau sekarang itu berdasarkan tadi hitung mundurnya SK, tanggal SK. Jadi logisnya itu yang diganti itu menggantikan siswa yang diusulkan di awal. Jadi yang menjalankan persyaratan nggak dia 2A. Oke, begitu Bu Belpa. Mana Bu Belpa? Udah cukup? Udah hilang malah. Selanjutnya LKP Hedis Pak, Pak, saya, Pak. Bandung. Dari LKP Hedis Saya Bandung. LKP Rosari dulu. yang resen dulu ya, yang resen dulu nih Iya, ada saya mau tanya ini mengenai surat izin nih Pak ya. surat izin Bu. Oke. Iya, S kan sudah kadaluarsa nih Pak, tapi kita Izin operasional maksudnya. iya betul Pak. Nah itu kan dapat rekomendasi dari pemerintah daerah itu untuk sementara gitu. Nah bagaimana Pak nanti saat pengajuan itu masih bisa, tapi dalam proses perpanjangan itu ya Pak, satu. Terus yang kedua mengenai padanan dana apa masih ada? Nggak ada. Terus ini Pak ini kan diperuntukkan untuk diutamakan untuk 3T ya Pak, daerah 3T gitu. Apakah selain dari itu Itu masih pertanyaannya disimak Bu, tadi udah pertanyaan udah dijawab di 3T. maksudnya kita masih bisa dapat tuh, Pak? Bisa, silakan ajukan aja. Baik. Yang pertama, untuk perpanjangan izin operasional, Bapak Ibu Ya. nanti kan dinas pendidikan itu punya hak akses juga untuk akun yang sekarang ya, punya akun dinas. Nah, monggo dikonfirmasi saja nanti dinasnya. Untuk sementara misalnya ada proses perpanjangan, diajukan lagi keterangan proses perpanjangannya, nanti akan kami konfirmasi ke dinas. Nah, jadi silakan dikoordinasikan dengan dinasnya, karena mereka juga nanti akan punya akses untuk kami konfirmasi begitu izin operasionalnya. Jadi akun ini ada 3, selain lembaga juga ada dinas tentunya dinas setempat ya. Tadi untuk membuka ruang komunikasi, salah satunya tadi legalitas lembaga. Apakah lembaga ini memang legalitasnya memang sudah benar atau tidak. Termasuk mungkin tadi ada proses perpanjangan juga mungkin itu masuk di situ. Silakan diajukan aja surat keterangan perpanjangannya, nanti kami akan. Ini kok Tapi memang yang diprioritaskan itu yang memang masih aktif ya izin operasionalnya. Tetap kami yang prioritaskan yang itu. Tapi kami akan membuka ruang untuk konfirmasi ke dinas untuk tadi ya. Kalau misalnya masih ada perpanjangan, apakah betul dan kapan perpanjangannya itu bisa diterlaksana kira gitu. Kemudian yang berikutnya yang 3T kan udah tadi. Yang kedua itu apa Bu tadi? Padanan dana udah nggak ada Bu. Silakan aja kalau misalnya memang ada dari dinas, silakan. Kalau misalnya mau dibantu juga. Tapi itu tidak masuk ke persyaratan kami ya sekarang. Jika seumpama gini Pak, ternyata dari kayak kelurahan kayak gitu menyediakan tempat untuk pelatihan, bagaimana Pak? Kita nggak di LKP gitu ya, jadi dipindah pembelajarannya di kelurahan, di aula kelurahan. Bu, coba mungkin dicermati kembali Juknis. Salah satu poin utama itu terkait dengan Sarpras itu memang lembaga yang memiliki sendiri, karena itu sebagai penilaian kelayakan kelembagaannya. Ya, jadi kalau misalnya gedungnya tidak punya, malah pinjam, itu kan tidak ini ya. Jadi berdasarkan itu makanya kami percayakan siswanya itu belajar di lembaga Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya apakah masih memungkinkan misalnya
koordinasi dengan tadi ya kerjasama dengan pemerintah daerah, monggo silahkan. Tapi untuk proposal ya itu yang dilihat itu yang milik lembaga dulu, gedungnya lembaga dan lain-lain. Termasuk padanan monggo silahkan, tapi tidak dipersyaratkan menjadi wajib gitu ya. Silakan kalau misalnya ada bantuan dari pihak-pihak lain yang tentunya bisa menyukseskan program PKK PKW, ya tentunya kami juga menyambut baik gitu ya. Tentunya misalnya terkait dengan proses penempatan kerja, oh udah nanti kerjasama dengan di Naker aja, dinas tenaga kerja, monggo silakan gitu. Pembiayaannya ada tambahan misalnya untuk mengirim ke tempat kerjanya, coba pemberdayaan dari Naker misalnya, tapi tidak masuk ke anggaran pembiayaan kita SPJ kita gitu ya. Monggo silakan aja Bu. Termasuk mungkin nanti ada bantuan, ternyata ada bantuan peralatan misalnya dari dinas, silakan saja itu lebih bagus lagi. Berarti artinya kan ada penambahan sarana praktek, itu juga mungkin jadi nilai plusnya pada saat nanti pembelajaran atau mungkin pada saat kalau misalnya sudah ada berarti kelihatan sarana prakteknya sudah bertambah. Itu mungkin Bu. Tapi mungkin tahun ini tidak sampai hal-hal yang menjadi persyaratan wajib gitu ya, gitu Bu. Yang jelas kelembagaannya siap, tata kelolanya sudah siap gitu ya, sudah percaya diri, sudah punya rekam jejak, itu mungkin yang harus diperhatikan Bu. Ini Pak, Berikutnya, Rosari udah. Berikutnya LKP Hedi. Terima kasih, saya LKP Hedis dari Kota Bandung. Ada 2 pertanyaan, Pak. Pertama adalah apakah boleh satu alamat dengan 2 program yang berbeda dengan komposisi, susunan pengurus dan izin-izin berbeda? Itu satu. Kedua, di dalam susunan organisasi tadi saya mendengarkan ada susunan ketua, sekretaris dan bendahara. Apakah nama ketuanya bisa diganti dengan pengelola? Itu saja. Dan kemudian kalau PKK itu mitra, tidak perlu adanya padanan dana ya Pak ya. Itu saya ingin menanyakan. Itu saja, terima kasih. Padanannya sudah dijawab ya tadi ya. Ya, Jadi baik. yang pertama itu kami memastikan bahwa kerjasama antara direktorat adalah dengan pimpinan atau pemilik LKP-nya langsung. Jadi tentunya ketua apapun namanya itu yang memang sebagai pemilik LKP-nya. Jadi kalau sekarang mungkin tidak ada lagi penunjukan penanggung jawab. Sekarang harus penanggung jawab itu harus benar-benar pemilik LKP-nya gitu Bu. Baik. Karena nanti akan kami cross check dengan izin operasional. Siapa yang ada di izin operasional itu tertera namanya, misalnya namanya A di izin operasional, itu yang akan kami MOU-kan. Oh, baik. Kerjasamanya antara Baik. direktorat dengan pimpinan LKP atau lembaga ya, apapun itu. Oh, yayasan ini Pak, kebetulan yayasan. LKP kan Ibu. Yayasan LKP-nya Agung Jaya Sentosa. Iya, berarti ini saya nggak ngebahas yayasannya, tapi LKP-nya. Berarti pimpinan LKP-nya, Bu. Oh, baik. Nah, itu Pimpinan kalau LKP. satu alamat bagaimana, Pak? Ada 2 program, tapi berbeda semuanya. Ruangannya, saprasnya, susunannya, pengurus, dan Oke, sebagainya. saya lanjut ya. Termasuk di dalamnya itu gedung dan lain-lain itu kita lihat berdasarkan izin operasionalnya, Bu. Oh, baik. Misalnya izin operasionalnya wilayah masuk wilayah Kota Bandung misalnya, Ya. LKP-nya. Nah itu, jadi tidak ada lagi izinnya misalnya pengajuannya berdasarkan izin operasional di wilayah Kota Bandung. Nanti pelaksanaannya di Kabupaten Bandung malah kan Oh, beda ya, dinas nggak apa-apa. pendidikan nih. Tidak, di Kota Bandung, Pak. Iya. Ya, jadi Baik. berdasarkan tadi pimpinannya siapa yang ada di izin operasional, termasuk di izin operasional itu alamatnya di mana? Baik. Izin Ya, operasional. Jadi sesuai semuanya sudah berdasarkan sesuai. legalitas yang ada. Ya, baik, Pak. Jadi nyambung ya. Baik, ya. Ya, lanjut Terima kasih dengan atas arahannya. Sudah jelas. berikutnya dari Dadaha Kota Tasik, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama temuan, cuman Namun kalau sama pertanyaannya saya kasihan yang lain. lebih menanyakan MOU untuk jenis MOU-nya apakah berlakunya hanya 1 tahun Pak diperbarui atau ada info tahun sebelumnya itu harus setiap tahun diperbarui, ada info seperti itu. Apakah gimana Pak? Bebas sekarang ada nggak Gimana ada Pak? kebijakan? Maksudnya gimana? Izin operasional setahun Pak? Masa berlaku MOU-nya Pak, baik itu Oh. sarana prasarana, keterserapan kerja, serta yang lainnya mungkin Pak. Oh, masa berlaku MOU. Iya, Ini, betul, Pak, sepanjang MOU-nya masih berlaku, itu mau setahun atau lebih, tetapi tahun ini harus ada
pembaharuan kebutuhan kalau misalnya industri ya. Ini di industri atau apa sih Pak? Industri, Pak. Harus jelas kebutuhan tahun sekarang tuh berapa gitu. Tadi kan pertanyaannya Bu siapa LKP Belpa juga sama ini. Apakah tahun jamak atau tahun ini? Tuh. Jadi silakan kalaupun tahun ini ya tapi ya tahun ini juga jelas berapa yang dibutuhkan. Kalaupun misalnya Kalau tahun misalkan jamak tahun yang ini, sepanjang masih berlaku gitu ya. Masih dalam jangka waktu berlaku ya, tapi tahun ini sebenarnya butuhnya berapa harus jelas apa namanya si industrinya sebenarnya butuh berapa sih tenaga kerjanya kan harus jelas Pak. untuk Yang jelas ada kebutuhan masa kebutuhannya berlakunya gimana, berapa Pak? ya Misalkan MOU-nya. untuk penentuan masa berlaku MOU-nya ditentukan oleh kita atau tetap 1 tahun, Pak? Harus 1 tahun. Ya itu kan kerjasama dengan industrinya mau beberapa tahun masa ya bingung ya. Oh, jadi gimana Ya industri, Pak, ya? kerjasamanya nanti kan Bapak bermitra dengan industri, jangan paksa juga Pak. Nanti barangkali industrinya cukup 1 tahun aja mungkin, atau mungkin bisa berlaku panjang. Silakan itu kan Soalnya, kemitraan dengan industrinya, bukan kami yang menentukan kalau itu. Silakan. Yang jelas. ya soalnya kan, Ya ada kejelasan tadi kebutuhannya tahun ini berapa, siswa yang akan nanti bekerja gitu ya di industri itu berapa, itu jelas. ya, Pak. Ya soalnya kan, Itu kan disilahkan itu kan kerjasama dengan lembaga dengan mitra lembaga ya dengan dalam ini mitra industrinya. Kami tidak sampai situ, silakan. Tidak mengatur masa berlakunya enggak sampai situ. Monggo itu kan yang oh, jelas siap, baik. MOU-nya itu masih berlaku gitu loh. Mau 1 tahun Siap. atau mau lebih dari setahun 2 silakan. tahun, 5 tahun, Itu kan Pak. kerjasama Siap, dengan siap. mitra lembaga gitu ya. Mitra lembaga dengan industrinya. Siap. Industrinya maunya berapa tahun ya silakan. Itu kan kemitraan dengan lembaga dengan industri bukan dengan kami. Kita tidak sampai situ. Yang jelas Baik, Pak. MOU-nya masih berlaku dan tahun ini butuh berapa siswa yang akan bekerja di industri itu aja sih jelas. Kalau memang Untuk MOU dana dibuatkan lagi, Pak? Tadi tidak, Pak, sudah ada tadi dijawab tidak ada. Ayo, siap. Lancar mandiri silakan. Iya, saya mau bertanya, Pak. Apakah suara saya masuk? Iya sudah silakan. Iya. Jadi itu tahun kemarin kita dari LKP kita itu memang mengajukan, tapi tidak diterima karena kurang 2 bulan. Karena syaratnya kan minimal tahun, G, Pak, G. Tahun ya. Lalu di tahun ini kita mau mengajukan, tetapi tahun sekarang kan hitungannya saya baru pertama mengajukan PKK tersebut, tetapi saya juga akun Dapodik saya itu juga baru terrealisasi karena kan memang sekarang Dapodik itu menggunakan NPWP seperti itu, Pak. Jadi prosesnya agak lama kemarin menunggu NPWP saja, Pak, gitu. Apakah nanti jika Dapodiknya baru itu ada kemungkinan bisa mengajukan, Pak? Yang penting aktif Bu, memang. Silakan coba. Yang ini kan loginnya pakai akun Dapodik. Kalau Iya. misalnya akun Dapodiknya aktif, artinya kan masih bisa login di kita. Oh, jadi meskipun pertama kali akun Dapodiknya dan pertama kali mengajukan tahun ini nggak apa-apa ya, Pak? Bisa ya kemungkinan? Maksudnya Dapodik saya kan baru, jadi pesertanya juga baru saya masukkan gitu ketika sudah di ACC Oh Dapodiknya iya, gitu. masih bisa. Boleh silakan. Oh, Tapi bisa yang ya. jelas izin operasionalnya harus lebih dari setahun ya. Iya Pak, sudah, ya aman itu. Iya. Jadi kalau masih belum setahun ya nggak bisa juga walaupun masuk ya. Iya. Mungkin masuk Iya, iya, tapi izin operasional masih kurang dari setahun itu pasti nggak lolos. Iya, kalau sekarang hitungannya sudah lebih dari 1 tahun, Pak. Ya, Makanya bisa. kita, ya baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Lanjut, LKP Sani. Ya, Assalamualaikum Pak Hendy. Melanjutkan dengan Dapodik, Pak. Saya barusan kan ngecek ya di aplikasi yang baru ini kan belum bisa login ya, Pak. Kecuali kalau seandainya Dapodiknya bisa gitu kan. Yang saya tanyakan seperti ini, apakah aplikasi ini adanya di akun Dapodik, di dalam akun Dapodik, atau kayak gimana, Pak? Saya belum Bukan, mengerti Bu. proses Bukan. nantinya gitu. Jadi Ibu kan punya akun Dapodik sendiri kan? Sudah, Pak. Nah nanti Ibu udah bisa buka akun Bisa, Dapodik. Pak. Bisa, Pak. Ini juga Nah, sedang nanti dibuka. ketika aplikasinya sudah terbuka untuk semua, aksesnya akan ada loginnya tuh, halaman login. Username sama passwordnya sama dengan akunnya Dapodik. Oh, gitu ya. Memang Tapi berbeda. saat ini memang kan belum terbuka. Oh iya. Barusan saya coba yang akun yang baru, yang kursus layanan Layanan. kursus belum bisa gitu. Ya, memang belum. Iya,
Saya mau coba. Tapi memang belum dibuka ya Pak ya? Nanti Bu setelah sosialisasinya ya Bu. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Hendy. Assalamualaikum. Berikutnya LKP Novita silakan. Ya Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Pak, saya Riri dari LKP Novita mau menanyakan kalau misalnya LKP belum memiliki penilaian kerja, apakah bisa mengajukan program PKW Pak? Dan sebelumnya belum pernah melaksanakan program PKW, tapi sudah melaksanakan sudah lolos di tahun 2024 program PKK. Itu aja Pak. Terima kasih. Jawabannya bisa Bu, ya. Bisa, tapi yang diprioritaskan yang lolos PKW itu yang sudah memiliki penilaian kerja atau bagaimana Pak? Karena Ya, LKP penilaian kinerja kan memang itu salah satunya, tapi yang belum kan masih banyak. Jadi kalau memang belum PK-nya silakan diajukan aja untuk ikut PK begitu. Karena ya tentunya kami juga akan memprioritaskan yang PK dulu, tapi kan jumlahnya terbatas juga PK. Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak, ya bisa tetap kami akomodir itu ya. Oke, siap. Jadi kalau misalnya Terima hanya PK saja kan ini nanti sasarannya nggak kurang gitu ya. Jadi makanya cepet-cepet aja daftar untuk penilaian kinerja ya Bu. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Hendy. Ria Busana. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau menanyakan mengenai itu absensi siswa itu tadi kan udah dijelasin itu pakai foto. Itu apakah kebijakan tahun ini harus pakai foto atau gimana ya Pak? Untuk tahun lalu kan cuma itu input daily activity-nya yang pakai foto. Untuk absensi itu apa harus scan face wajah langsung di aplikasi atau gimana ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Nanti aplikasinya itu tidak bisa dibuka juga, tidak hanya di laptop tapi di HP. Untuk presensinya pakai rekognisi wajah. Tahu kan kalau Shopee daftarnya pakai wajah, nah itu presensinya. Misalnya mulai jam 8, nah sebelum jam 8 itu siswanya itu pakai HP-nya lembaga misalnya sudah deketin dulu mukanya ke sini, red gitu. Berikutnya datang lagi siswa berikutnya, tempelin deketin wajahnya ke sini, red itu udah kehadiran. Oh begitu ya Pak, berarti beda dengan tahun yang lalu ya Pak ya, karena Beda. tahun lalu kan nggak seperti itu, berarti sekarang itu Lebih canggih Bu. oke gitu ya Pak ya. Lebih ketat. Lebih canggih, lebih ribet ya. Iya betul sekali. Ya kan biar ketahuan nanti siswanya ada enggak gitu. Jadi pakai itu rekognisi. Berarti daftar hadirnya pakai muka ya Pak ya? Iya, rekognisi. Iya, oke, siap. Oh, Ini siap. pakai timestamp itu Pak ya? Timestamp itu Pak ya? Ya betul Pak, yang kayak misalnya sekarang kan kalau misalnya pakai apapun akunnya pasti verifikasinya wajah. Apalagi tapi kan nggak pakai KTP gini enggak sih, cuman nanti kan terekod gitu. Oh ternyata wajah ini udah terekod. Oke, berarti ini hadir misalnya. Ini lagi deketin lagi ini hadir. Gitu. Jadi di awal nanti didaftarkan dulu mukanya, habis itu nanti kita dikasih nanti siswa nama ABC. Nah ketika nanti pada saat presensi tinggal deketin itu kameranya, oke nanti muncul oh ternyata siswa A hadir gitu, siswa B sebelumnya sudah direkognisi, jadi didaftarkan mukanya dulu kayak kalau akun Shopee itu atau mungkin Tokopedia kan begitu ya awal-awal itu mungkin ya dijawab. Ya, Jadi harus Pak, terima kasih. daftarkan dulu mukanya, kalau belum daftar kan nggak mungkin ya. Oke, begitu ya Pak. Pada saat itu ya pemasukan apa itu input proposal itu tadi ya? Enggak, Daftarin. bukan di situ. Bukan. Kalau itu kan nanti kemungkinan ada pergantiannya. Pada saat Iya, pembelajaran betul. Iya, pada saat sebelum pembelajaran itu harus ada pendaftaran itu dulu, wajah dulu. Kalau yang proposal masih biasa, inputan biasa. Kalau yang jumlah peserta yang akan diusulkan itu masih nama-nama saja, nama NIK dan lain-lain. Tidak sampai ke mukanya. Tidak. Berarti nanti ada kayak aplikasi tersendiri yang digunakan untuk absensi gitu Pak. Beda dengan Tapi masih terintegrasi aplikasinya ini. Oh ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Itu pun kalau lancar ya Bu. Mudah-mudahan kalau lancar. Doain aja. Jangan didoain kalau nggak lancar ya. Kalau nggak lancar berarti kembali ke awal. Ya, doain tidak lancar. Iya, mudah-mudahan lancar. Kendala gimana Mas? Kita. Kan belum juga, ini masih pembelajaran kan itu. Proposal juga belum dibuka. Intesa. Oke, ya udah kekeh ya. Ya udah, silakan Pak. Ya silakan Pak yang tadi. Ini Pak mau nanya terkait yang PKW itu batas usia paling bawah 15 tahun ya Pak tadi. Yang Sintesa itu PKW itu program PKW batas paling bawahnya 15 tahun ya Pak. Iya, sama. Nah, ada yang mau saya tanyakan tuh begini kan Pak. 15 tahun itu kan anak-anak SMP biasanya sudah lulus Pak. Udah lulus SMP kan banyak di daerah saya yang lulus SMP itu 15 tahun, 16 tahun lulus SMP.
Misalkan saya masukin ke program PKW, tapi kadang-kadang suka ada yang tiba-tiba di bulan Juli, bulan Agustus karena cut off SMA dan PKBM untuk BOS nantinya kan Agustus tanggal 31 ya Pak. Nanti ada anak-anak yang sudah didaftarkan PKW dan dia tidak terdaftar di Dapodik karena sudah lulus SMP. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka justru malah daftar ke PKBM misalkan, daftar ke SMA kan gitu misalkan. Itu berpengaruh Pak ke kita karena kita kan mendaftarkan lebih dulu. Berpengaruh. Itu temuan juga kemarin. Jadi memang harus dipastikan yang di program kita nggak boleh daftar ke yang lain. Waktu diwawancara ini benar-benar anak-anak itu benar-benar yang ya secara ekonomi nggak bisa lanjutin lagi gitu Pak. Oh berarti kita daftar atau mungkin dulu. kalau misalnya nanti dipastikan kembali nanti ada program PKBM kan ada bantuannya juga. Jangan sampai double account maksudnya. Iya soalnya kan dimasukkan ke PKK ternyata masuk PKBM dapat BOP lagi ya. Itu kan double. Iya paham itu Pak. Masalahnya kadang yang Jadi PKBM itu terjadi lah. Itu soalnya temuan Pak tahun lalu. Oh, iya. Soalnya kan ya nggak bisa realitanya kan kadang ya Pak. Yang PKB itu kan ngambil data data doang Pak. Kalau kita kan wawancara benar kan gitu dipastikan. Anak sendirinya nggak tahu sendiri. Emang untuk menghindari itu mungkin barangkali bisa diminimalisir di tahap wawancara. Walaupun memang ada aja kejadiannya. Ada aja kejadian namanya kan nggak bisa dihindari ya kayak gitu-gitu. Tapi memang harus diminimalisir dari awal. Harus ditegaskan memang ini nggak boleh hanya untuk. Atau mungkin dari awal kalau misalnya resikonya potensinya besar yang lulusan SMP ini case-nya banyak sekali. Ya sudah jangan direkrut gitu Pak. Iya. Ya paham. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Lanjut ya. Oke, makasih. Lanjutnya ke LKP Indramayu Jabar, LP3I ya. Saya Suha Bahtiar LP3 Indramayu Jabar. Sederhana, itu kalau nanti melalui Dapodik, peserta didik calon untuk PKK atau PKW ini apakah kita sudah entry terlebih dahulu di Dapodik atau secara otomatis kalau kita entry di PKK atau PKW terus muncul di Dapodiknya begitu atau dua-duanya harus kita entry itu Pak. Oke Pak, mungkin ini yang tadi di tampilan depan itu kan daftar yang sudah terdaftar yang sebelum pengajuan ya itu sudah terdaftar baik itu di akun Dapodik atau yang bantuan itu di akun kita gitu ya. Jadi ketika mau mengakses program PKK PKW ya didaftarkan di program PKK PKW Pak, juga jangan di program Dapodik. Kalau Dapodik kan nanti data yang dari PKK PKW-nya ditarik ke Dapodik. Gitu. Jadi kalau untuk program PKK PKW ya daftarnya di akun bukan di akun Dapodik tapi di akun yang tadi layanan kursus pelatihan. Ya, artinya kita nanti di Dapodik juga ngentri lagi ya? Enggak Pak, enggak perlu. Oh enggak, udah langsung bisa ditarik ya? Iya, sudah terintegrasi. Integrasi. Kalau nggak salah kan di Dapodik juga ada yang peserta reguler ya, ada juga yang bantuan kalau nggak salah ya. Betul nggak Pak? Ya nanti masuknya ke bantuan. Makasih Pak. Selanjutnya LKP Rida Bordir, LKP Rida Bordir silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya dari LKP Rida Bordir mau tanya untuk mengenai izin operasional Pak. Ya. Bermasalah izin operasionalnya. Iya, di sini gini, di kami itu kan sekarang izin operasional itu kan OSS. Untuk sedang untuk izinnya yang di Dinas Pendidikan itu kan sudah tidak berlaku. Dan di tahun OSS masih bisa kok Bu, boleh. Gimana Pak? Pakai OSS nggak apa-apa bisa, tapi atas kebutuhan dinas juga. Oh iya, yang saya pertanyakan di kami kemarin itu memang kita sudah disetujui di ACC, cuma ada catatan verifikasi itu kenapa kok izinnya OSS tidak ada masa berlakunya, padahal di OSS itu memang tidak ada masa berlakunya, seperti itu Pak. Jadi beda kebijakan antara di lembaga kami, di antara kabupaten kami dengan kabupaten lain, mungkin seperti itu. Itu gimana Pak solusinya? Tahun lalu kan lolos masa? Iya lolos, tapi ada catatan seperti itu. Enggak, itu mungkin catut aja. Ini Bu, kalau memang kan regulasi daerah itu beda-beda. Yang pakai ada yang masih di dinas pendidikan, ada yang sudah pakai OSS. Tapi OSS pun tetap kan ada rekomendasi dari dinas sebelumnya kan? Iya. Nah itu mungkin itu juga dilampirkan saja nanti pada saat. Oh gitu. Oh iya Pak. Dan soalnya kemarin Bu, nanti juga kan dinas punya akun sendiri nanti. Iya. Nah itu akan. Tapi ini bukan nanti Bapak Ibu tidak komunikasi dengan aplikasi langsung di aplikasi ya. Tapi dinas itu komunikasinya dengan pusat. Jadi kami akan konfirmasi nanti by aplikasi ke dinas betul atau tidak nih. Walaupun ASN harus cek betul lembaganya benar kan ada di wilayah Bapak Ibu misalnya dinas. Oke benar lanjut paling gitu. Kalau memang misalnya memang betul walaupun OSS ya tetap akan dikomunikasikan. Karena sekarang beda-beda ya regulasi daerah itu. Iya.
seumpama kami nanti datang ke dinas terus minta surat keterangan kalau lembaga kami masih aktif itu bisa Pak. Soalnya untuk perpanjangan izin seperti kabupaten lain kemarin kayaknya kurang berkenan gitu karena sekarang itu kebijakan di OSS bilang seperti itu. Oh, yang penting kan masih izin Iya. operasionalnya masih berlaku yang pertama. Iya. Kalau mau dikuatkan lagi, silakan koordinasi dengan dinas. Oh gitu. Lebih bagus Oh, gitu. memang banyak-banyak silaturahmi lah dengan dinas. Iya. Oke, siap Pak. Maksudnya dalam tanda petik ya positif gitu. Jadi Oke, memang kan siap. Iya. fungsi dinas itu kan pengawasan pembinaan. Kami juga kan nanti akan berkoordinasi dengan dinas. Karena yang lebih tahu betul kan karena sama-sama instansi pemerintah ya. Jadi ya dengan dinas. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Hendy. Ya. Pak. Global silakan. Ya, selamat siang Pak. Ini saya mau menanyakan untuk aplikasi yang baru kan belum dikeluarkan ya, masih diproses. Nah, itu apakah kita sudah bisa melakukan pengajuan PKK bulan ini atau menunggu aplikasinya selesai diproses Pak? Dan jika saat pengajuan nanti kita bisa mengajukan pembelajaran itu hanya 1 rombel atau 2 rombel ya? Terima kasih. Ibu kalau mau ngisi proposal tentunya buka dulu aksesnya dibuka dulu. Memang saat ini nanti setelah sosialisasi dibuka, nanti akan nggak ada waktu pendampingan juga. Tadi disampaikan oleh panitia di depan. Nanti akan ada pendampingan lain-lain untuk pengisian proposal gitu ya. Nah, karena memang aplikasi kan baru nih, barangkali ini ada kelambatan, ada penyesuaian, ada kendala dan lain-lain. Nanti ada pendampingan kok Bu. Tuh. Kemudian yang kedua apa tadi ya? Saat pengajuan kita bisa mengajukan 1 rombel saja atau 2 rombel? 1 rombel Bu, karena mungkin barangkali kapasitas sasarannya juga kan terbatas. Dilihat aja kapasitas gedung atau kapasitas ruangannya itu mungkin dipenuhi di situ aja dulu. Misalnya kapasitasnya 1 rombelnya hanya 20, ya itu aja difokuskan 20 orang di input gitu. Berarti nanti untuk pengisian aplikasinya kita menunggu itu ya Pak, apa pendampingan ya? Atau kita bisa langsung akses? Langsung akses aja kalau misalnya udah dibuka, tinggal belajar dulu kan. Nanti belajar dulu. Kalau pendampingan kalau misalnya belum tahu kendalanya kan susah juga. Oh, berarti kita langsung akses dan kita coba isi-isi berarti ya Iya, seperti isi-isi contoh dulu tadi aja, ya. isi. Jangan dulu submit kan belum bisa juga. Oh gitu, baik Bapak. Dilengkapi dulu. Kalau proposal kan dilengkapi dulu apanya, sarprasnya, instrukturnya dan lain-lain gitu. Baik, cuman hanya tidak usah di-submit dulu berarti ya, setelah kita isi. Baik Ya Bapak, kalau terima. misalnya sudah bisa disubmit kalau udah lengkap ya. Ya, Jangan baik sampai Bapak. disubmit tapi belum lengkap kan nggak bisa disubmit juga. Ya, Pasti baik. itu nggak bisa. Terima kasih Bapak Andi. Lanjut ya Fitri Albasitu. Pak, AKP izin Fitri bertanya. Albasitu. Izin bertanya Pak mengenai Banper PKK 2024 kemarin. Di tempat kami itu sudah mendapatkan catatan dari kurator dan sudah kita perbaiki serta sudah kita kunci. Tapi sampai saat ini itu belum dapatkan hasilnya Pak. Apakah nanti juga mempengaruhi pada pengisian aplikasi terbarunya? Kan Seperti itu Pak. berbeda sekarang aplikasinya. Yang jelas Berarti- perbaikannya udah dikoreksi kan. Sudah Ya. kita sudah kita benahi dan sudah kita kunci. Beda Jadi itu. nanti Memang aplikasi sekarang kan alamatnya juga berbeda. Jadi ini nggak masalah ya Pak kalau semisal kita mengisi yang di aplikasi terbarunya. Udah masalah, kecuali kalau memang hasilnya jelek, masalah itu. Kalau jejaknya jelek, keuangannya nggak jelas, terus kalau misalnya bekerja ya tidak ada yang bekerja, itu kan berpengaruh juga rekam jejak. Belum banyak yang nggak lulus, nah itu belum berpengaruh itu. Gimana Bu? Banyak yang lulus atau belum lulus? Banyak yang lulus Pak di tempat kita. Sudah ada bekerja semua. Sudah ada yang bekerja, tapi ini untuk hasilnya di Banper 2024 ini gimana ya Pak? Maksudnya masuk apa? Kan ini kita sudah benahi dan sudah kita kunci. Itu nanti apakah ada konfirmasi untuk sudah selesai, udah clear untuk 2024-nya atau masih menunggu lagi? Enggak, sudah selesai Bu. Sudah selesai Meskipun- kan udah tahun enggak? Iya, meskipun di Banpernya itu tidak ada konfirmasi sudah clear di 2024-nya nggak apa-apa ya? Yang penting catatan perbaikannya sudah diperbaiki. Oh, baik Pak, terima kasih. Lanjut ke Pak. Ya, silakan mumpung yang udah muncul aja Tuban ya. Ya, Tuban Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari LKP TUD, Tuban Auto Driving, bidang mengemudi. Mohon izin tanya terkait dengan pendaftaran di aplikasi peserta didik. Misal, kita sudah dibuka aplikasinya, sudah mendaftar pesertanya, katakan kita ngajukan 30 atau 40, setelah itu kita menunggu ACC dari pusat, artinya kita belum ada ketentuan diterima atau tidak, nah tiba-tiba sudah diterima,
Untuk peserta tadi, apakah bisa diganti semua atau bagaimana? Takutnya menunggu lama dia banyak yang mengundurkan diri gitu loh Pak. Nah, mohon izin kejelasannya bagaimana? Ya, jadi kan tadi ada jeda waktu Pak, ada cut-off dan lain-lain. Harapan kami itu bisa meminimalisir ya kejelasan juga nanti. Kira-kira kalau misalnya pengajuannya BI ini nanti keputusannya nanti sebulan gitu ya. Udah jelas tuh Pak, diterima atau tidak. Ya, kalau udah diterima artinya kan dikonfirmasi ulang siswanya. Oh iya. Nah, silakan itu kan ada tadi pergantiannya pada saat pembelajaran Pak nanti. Oh, pergantiannya pada saat pembelajaran ya. Ya. Tadi sebelum pembelajaran bisa diganti ya. Ya, terima kasih Pak. Sebelum pembelajaran? Sebelum pembelajaran, seandainya anaknya tidak sanggup mengundurkan diri bisa diganti gitu Pak ya. Sebelum pembelajaran. Pergantian itu diambil linear dari proposal ya Pak. Misalnya proposalnya yang diajukan 20. 20-20-nya misalnya terakomodir. Di SK ya. Bukan, itu harus dihitung SK ya, 20 orang itu udah terakomodir SK. Nah, nanti pergantiannya itu nanti pada saat pembelajaran. Misalnya ada yang mengundurkan diri, tapi maksimalnya hanya 25% saja. Oh iya, siap. Sebelum 30% pembelajaran. Jadi memang dari awal supik nih, karena udah jangan sampai yang 20 ini yang sudah di SK kan, yang konteksnya jangan gini ya, jangan hanya lembaga saja yang di SK kan, tapi siswanya itu sudah di SK kan dapat kira-kira gitu Pak. Ya, 20 orang itu sudah di SK kan dapat siswanya itu. Nah, nanti pergantiannya itu hanya dibuka pada saat pembelajaran. Misalnya Suaranya kecil banget, Pak. Dari 20 ini ada yang diganti tapi maksimal 25%. Kira-kira gitu, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Penggantiannya dihitung berdasarkan tanggal SK. Ya, gitu, Pak ya. Siap. Terima kasih, Pak. Berikutnya, Putri Ayu, Depok. Ya, dan Christine Pak di sini dari Putri Ayu. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, tadi kan saya dengar dari awal itu ada tentang silver, gold, dan platinum. Yang saya tanyakan kan tadi katanya nilai yang dibuka silver dulu untuk di awal ya Pak ya. Nah, kebetulan kan kami ada rencana untuk pengajuan di gold. Memang adanya di gold gitu loh. Jadi itu gimana Pak? Apakah sudah dibuka untuk gold? Kita tinggal isi aja, mungkin nanti tinggal di verifikasinya atau gimana? Atau kita tetap harus menunggu? Makasih Pak, itu aja pertanyaannya. Saya bidang kecantikan Pak. Nanti kita ada rencana untuk kulit jenjang 3. Itu ada di yang di gold. Ya, kayaknya mungkin belum bisa diakomodir, Bu. Oh, belum ya? Karena jadi untuk dananya terbatas, Bu. Oh, tapi jadi sementara skema anggarannya kalau memang masih bisa diakomodir. Tapi nggak banyak karena kan anggarannya sedikit, kemudian sasarannya juga sedikit, artinya kan harus tercapai semua ya. Gitu ya. Soalnya kan sayang banget kita udah banyak invest juga tahun kemarin untuk di peralatannya kan, Pak. Jadi rencana kita mau tetap kan masih bisa dipakai untuk yang regulernya juga. Ya, bisa sih, memang bisa. Cuma kan kalau bisa karena banyak juga peminat yang untuk di jenjang 3 ini yang tidak berbayar gitu. Iya, kalau reguler kan bisa satu orang bisa 10 juta itu, Bu. Atau 13. Iya, makanya kebanyakan rata-rata ngandelin bantuan, Bu. Wah, ribet kalau bantuan. Gitu ya. Jadi mungkin berarti untuk sementara ini silver yang dibuka Pak ya? Sementara, Bu. Oke. Berarti untuk yang goldnya atau masih ada kesempatan atau lihat kondisinya, Bu. Kalau misalnya memungkinkan, kalau enggak. Ibu juga tahu sendirilah sasarannya juga sedikit, anggarannya sedikit. Iya sih. Jadi ya tentunya ya harus sesuai dengan sasaran dulu. Kalau misalnya memungkinkan naik gold, ya paling itu juga nggak banyak. Apalagi kan platinum kan nggak mungkin banyak. Gitu ya Pak. Oke, makasih banyak Pak Yandi informasinya. Atau mungkin nanti yang kecantikan dimaksimalkan 4 juta. Cukup juga kan? Ya, cukup kita usahakan sih. Kalau nggak jalan. Bahannya jujur mahal Pak untuk di kecantikan kulit karena itu ada serum segala macam itu lupa. Tapi ya itulah kondisi keuangannya kan mungkin nggak mencukupi. Iya sih. Oke, gitu ya Bu ya. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak. Arkata Madila. Terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya. Untuk kami LKP-nya sebenarnya domisili di Kota Malang, Jawa Timur. Namun pada saat membaca juknisnya kemarin, kami berencana untuk mengajukan di daerah NTB atau NTT begitu. Itu memungkinkan atau tidak ya Pak? Karena kami kebetulan juga punya kerjasama dengan di sana begitu. Itu memungkinkan apa enggak? Atau harus sesuai domisili LKP kami? Betul, harus sesuai dengan LKP-nya Bu. Karena kan dinasnya kami koordinasi dengan dinas. Oh begitu, baik. Baik Pak, terima kasih banyak. Itu aja yang saya tanyakan. Legalitasnya kan kami pegang di izin operasional dinas. Oh dinas begitu. Di mana tinggalnya? Dinas Malang ya itu mungkin. Di Malang, Jawa Timur. Baik Pak.
terima kasih. Dan mungkin Ibu gini, mungkin kan tiap-tiap daerah juga ada prioritas ya, sama-sama punya kepentingan untuk membantu siswa yang terdidik yang membutuhkan sesuai dengan kewilayahannya. Jadi ya saya pikir ya tentunya dinas juga punya andil untuk mengentaskan siswa-siswa yang ada di daerahnya, termasuk lembaganya juga. Jadi yang saya pikir yang lebih prioritas ya tentunya ada siswa yang ada di lembaganya. Berarti Kota Malang meskipun tidak termasuk pada daerah yang diprioritaskan di Juknis, enggak masalah bisa diajukan begitu ya Pak Ya, proposalnya. sepanjang Tapi, masih ada siswa ATS di daerahnya Kota Malang, silakan. oke Kalau memang baik. sudah nggak butuh lagi ya sudah, berarti nggak usah. Iya, kalau Betul, udah betul, habis gitu betul. ATS-nya sudah nggak, udah pada sejahtera semua, sudah giliran porsinya ya udah kayak bagian NTT gitu yang akses, tapi yang akses orang-orang lembaganya NTT. Ya benar-benar. Tapi Baik, kalau berarti misalnya masih disesuaikan ada, wilayah masih ada LKP-nya. memang yang harus dibantu, siswanya masih ada yang kurang ini ya. Siap Kuncinya Pak. kan di siswanya, apakah masih ada yang membutuhkan atau tidak. Oke baik, terima kasih Pak Hendi. Ya, harapan kami kan nggak tiap tahun dibantu itu, jadi ada berkurang, habis itu habis kan gitu. Itu berarti berhasil program PKK PKW-nya di daerahnya Bapak Ibu. Kalau tiap tahun bertambah terus kan, wah ini kayaknya nggak ada efeknya. Kira-kira begitu jawaban saya. Baik, siap Pak Hendi, terima kasih. Ya.